percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. rencanamu dan rancanganmu
yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bangsa ini, bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Namamu Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. Jalan hidupku tak selalu
berkata padaku, pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, pertolongan kita untuk ibadah kita hari ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun berkat dari Allah Tritunggal atas ibadah kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, di mana Tuhan boleh pimpin kami sepanjang satu minggu ini. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha yang boleh kami lalui. Meskipun kami tahu di tengah keadaan ini banyak hal yang mungkin akan lebih sulit kelihatannya. Tuhan, di tengah keadaan yang ada, pimpin kami ya Tuhan saat ini untuk kami bisa beribadah. Pimpin hati kami, pimpin pikiran kami, mulut kami, sehingga kami bisa fokus untuk beribadah kepada Engkau. Kayaknya Tuhan sendiri boleh ampuni setiap kesalahan kami, setiap pikiran kami, hati kami, mulut kami yang melukai Engkau dan sesama. Kiranya Tuhan boleh layakkan kami. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Berkati ya Tuhan ibadah hari ini, jangan melewatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mari kita masyurkan nama Yesus.
hati kami dengan air hidup, yaitu firman Tuhan. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya pujian yang tadi kami nyanyikan boleh menyenangkan Engkau, boleh meninggikan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh pimpin hati kami, pimpin pikiran kami, pimpin telinga kami, untuk kami bisa memahami firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali di hari Minggu ini kita bisa beribadah sama-sama. Tema renungan kita di minggu ini adalah bertekun di dalam komunitas Kristen. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, di internet seringkali terdapat kutipan-kutipan yang dapat memberi kita kebijaksanaan.
Ada 4 kutipan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu yang berbicara tentang waktu. Kutipan yang pertama demikian. Tak ada kenyamanan di hari tua bagi orang yang malas di hari muda. Kutipan yang kedua, tidak ada karya besar yang dihasilkan orang malas. Ayo, mulai bertindak sekarang. Jangan sia-siakan waktumu. Yang ketiga, waktu itu terbatas. Jangan sia-siakan. Kutipan keempat, dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan terulang, besok yang belum tentu menemuinya, dan hari ini tempat kita memberi berkat. Bapak Ibu, inti dari kutipan-kutipan ini adalah jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Bapak Ibu, mengapa kutipan-kutipan tadi menasihati kita supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu? Alasan pertama, kutipan itu mendorong kita supaya kita terus produktif. Yang kedua, ya karena memang ada kenyataannya masih banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Untuk itu kutipan-kutipan tersebut hadir supaya kita sadar bahwa kita ini punya waktu yang berharga dan kita bisa menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Bapak Ibu, teks firman Tuhan yang kita baca tadi juga berbicara tentang jangan sia-siakan, yaitu jangan sia-siakan komunitas Kristen. Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh menyia-nyiakan komunitas Kristen? Ya alasannya ya karena untuk dapat masuk ke dalam komunitas Kristen itu tidak murah. Masuk ke dalam komunitas Kristen itu mahal. Kenapa bisa mahal? Karena seseorang untuk dapat masuk ke dalam komunitas Kristen disebabkan karena ada Yesus yang mati untuknya. Bapak Ibu, firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 menulis, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu, ayat ini berbicara bahwa Yesus Kristus telah memberikan orang percaya akses langsung untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bapak Ibu, tempat kudus merupakan tempat tinggal Allah. Tempat kudus merujuk kepada ruang maha kudus yang ada di bait Allah. Di Perjanjian Lama, enggak semua orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus di bait Allah. Hanya imam besar yang dapat masuk. Itu pun imam besar bisa masuk setahun sekali pada hari raya pendamaian. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa hanya imam besar yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus di bait Allah? Mengapa hanya imam besar yang dapat bertemu dengan Allah? Ya jawabannya, karena imam besar merupakan seseorang yang berdiri sebagai perantara antara Allah dan manusia. Bapak Ibu, Allah begitu kudus sehingga tidak bisa sembarang orang itu bisa bertemu dengan Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bertemu dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Yesus semua orang percaya memiliki akses langsung untuk bertemu dengan Allah. Akses langsung ini diberikan Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu kita orang percaya dapat dengan penuh keberanian untuk bertemu dengan Allah di dalam doa dan ibadah kapanpun dan dimanapun. Darah Yesus telah membuka jalan yang baru sehingga orang percaya bisa datang kepada Allah secara langsung. Bapak Ibu, melalui darah Yesus juga tabir atau tirai yang menjadi pembatas yang ada di depan ruang maha kudus
telah robek. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju hadirat Allah sekarang telah terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Orang percaya dapat masuk dengan penuh keberanian dan tanpa keraguan untuk bertemu Allah. Keberanian orang percaya untuk masuk menghampiri Allah disebabkan juga karena orang percaya memiliki Yesus yang adalah imam besar di rumah Allah. Bapak Ibu, atas dasar keberadaan Yesus yang telah mati bagi orang percaya dan Yesus yang merupakan imam besar, penulis kitab Ibrani mendorong sekali lagi orang percaya untuk memanfaatkan akses ini dan mendekat kepada Allah. Bapak Ibu, akses ini pun diberikan kepada kita orang Kristen yang hidup di zaman ini. Kita memiliki akses langsung untuk mendekat kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita memahami bahwa orang percaya memiliki akses langsung untuk datang kepada Allah? Mari kita perhatikan di ayat berikutnya. Pertama di ayat 22 yang menulis, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Bapak Ibu, bagian ini menasihati kita sebagai orang percaya untuk datang mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mendekat Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Terjemahan yang lain menulis, orang percaya dinasihati untuk datang kepada Allah dengan hati yang murni dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang percaya juga harus mendekati Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Ini artinya orang percaya tidak boleh ragu-ragu tentang iman yang kita percayai. Orang percaya harus yakin siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus bagi orang percaya. Yang kedua, ayat 23 menulis, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Bapak bagian ini memberi kita nasihat bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran iman Kristen dan harapan di masa depan. Bapak Ibu, kenapa orang Kristen harus berpegang teguh kepada iman Kristen? Jawabannya, karena Allah pasti akan melakukannya apa yang Ia sudah janjikan. Yang ketiga, ayat 24-25 menulis, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan." Bapak bagian ini menulis supaya orang percaya itu untuk saling memperhatikan jemaat Kristen yang lain. Dan kita sebagai sesama jemaat jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak Ibu, sekali lagi di bagian ini orang Kristen dinasihati untuk saling peduli kepada kesejahteraan jemaat Kristen yang lain. Orang percaya dinasihati untuk saling mengasihi satu sama lain dan tidak mengabaikan pertemuan ibadah. Orang percaya dinasihati untuk saling menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu, dari latar belakang surat Ibrani kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa jemaat Kristen yang menarik diri dari ibadah karena takut adanya ancaman atau penganiayaan dari Romawi atau dari pihak bukan Kristen. Bapak Ibu, kalau saya rangkum, firman Tuhan hari ini berbicara supaya orang Kristen tidak menyia-nyiakan jalan yang telah diberikan Yesus untuk dapat langsung bertemu dengan Allah. Sikap tidak menyia-nyiakan jalan yang akses yang telah diberikan Yesus adalah kita bisa menghadap Allah. Mari kita menghadap Allah, mari kita berpegang teguh kepada iman Kristen, dan mari kita saling memperhatikan sesama Kristen yang lain. Bapak Ibu, refleksi firman Tuhan hari ini mengajak kita
apakah saya telah setia untuk datang menghadap Allah? Apakah saya telah berpegang teguh kepada iman Kristen? Apakah saya telah memperhatikan anggota jemaat yang lain? Bapak Ibu, mari kita saling memperhatikan jemaat Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu jemaat GBIB merupakan jemaat yang baik-baik. Saya tahu jemaat GBIB merupakan jemaat yang rajin dalam beribadah. Kalau kami besuk, saya bertanya, gimana Bapak Ibu, apakah sudah rindu untuk datang ke gereja beribadah? Bapak Ibu sekalian pasti menjawab, Pak Alex, saya sudah sangat rindu untuk datang ke gereja. Kapan ya COVID ini bisa segera berakhir? Bapak Ibu, memang di saat seperti ini kita tidak mungkin datang beribadah. Tetapi demikian, kita tetap harus rajin beribadah. Saya tahu memang pasti ada kekurangan atau gangguan ketika kita beribadah online. Tetapi mari kita fokus. Mari kita fokus beribadah. Karena Yesus Kristus telah memberikan jalan langsung supaya kita bisa dapat menghadap Allah. Bapak Ibu, saya juga tahu bahwa jemaat GBIB merupakan jemaat yang sangat rajin untuk melayani Tuhan. Kondisi COVID tidak menjadi rintangan bagi Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Saya tahu juga ketika Bapak Ibu melayani, maka tujuannya itu bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Bapak Ibu melayani bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Bapak Ibu, meski saya menyadari bahwa jemaat GBIB merupakan jemaat yang rajin melayani, tetapi saya juga menyadari bahwa jemaat GBI pun dapat mundur dalam pelayanan. Apa penyebabnya? Kalau ada yang mengkritik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dalam pelayanan masih ada kekurangannya, Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Tetapi kita harus berhati-hati ketika kita memberikan masukan. Artinya apa? Artinya kita masih boleh memberikan kritik, tetapi kritik itu haruslah kritik yang membangun. Saya pernah mendapatkan info bahwa ada jemaat yang nggak mau jadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena takut dikritik, takut diomongin negatif sama jemaat yang lain. Bapak Ibu, ketika kita memberikan kritik, kita juga harus memiliki sikap untuk mau ikut membantu. Jadi kita nggak bisa tuh jadi hanya menjadi komentator. Kita harus juga jadi kontributor. Bapak Ibu nggak bisa berkata gitu ya, wah gereja ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Tetapi Bapak Ibunya nggak mau ikut dalam pelayanan, nggak mau ikut sama-sama membangun. Bapak Ibu harus mau ikut jadi aktivis. Bapak Ibu harus mau melayani dan sama-sama membangun jemaat Tuhan ini. Bapak Ibu, saya tahu juga kalau jemaat GBIB itu suka menghabiskan waktu bersama dengan jemaat yang lain. Jemaat GBIB itu suka kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol dengan sesama jemaat yang lain. Suka pergi belanja bareng, olahraga bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng. Nah, Bapak Ibu, kumpul-kumpul tentu saja adalah tindakan yang baik. Tetapi ada yang perlu diperhatikan. Apa itu? Apakah ketika kita ngobrol, maka apakah yang kita obrolin itu adalah sesuatu yang membangun? Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dalam berbicara supaya omongan yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran dan bukan kebohongan. Bapak Ibu, saya mau bertanya nih ya. Kalau kita lagi ngomongin orang, apakah omongan kita itu lebih banyak yang positif atau yang negatif? Sekali lagi, apakah kalau kita lagi ngomongin orang nih ya, maka omongan kita itu adalah omongan yang lebih banyak positifnya atau negatifnya? Contoh kasus misalnya, kalau kita nih ya, apakah kita nih ya lebih suka ngomongin kalau si Ibu A itu adalah orang yang baik sekali, suka nolong, nggak sombong, atau kita lebih suka ngomongin kejelekan si Ibu A? Bapak Ibu, kita harus sadar, kita manusia itu punya kecenderungan. Kalau ngomongin orang lain,
maka yang diomongin itu lebih sering yang negatif. Susah yang ngomongin yang positif. Nah, kita perlu tahu tuh kecenderungan itu. Bapak Ibu, nggak dapat dipungkiri gitu ya, alasan mengapa orang senang ngomongin kejelekan orang lain, ya adalah untuk menjadikan dirinya sendiri yang sebenarnya jelek juga sih ya, menjadi lebih baik. Jadi kita kadang suka ngejelekin orang lain supaya diri kita ini terlihat lebih baik. Kalau kita menjelekkan orang lain gitu ya, maka kejelekan kita itu nggak terlihat. Kenapa? Karena ketutupan sama kejelekan orang lain yang sedang kita gosipin ini. Jadi Bapak Ibu, kita kudu berhati-hati mengecek hati kita. Ya, kita kudu mengecek hati kita. Bapak Ibu, masalah lain ketika kita suka kumpul-kumpul adalah kita bisa ngomong berdasarkan fakta yang isinya itu hanya setengah kebenaran. Ini contoh kasus ya. Misalnya kita pengen ngomongin Ibu Tati. Ya, kita ngomong nih, wah, kamu tahu nggak? Ibu Tati itu ya, itu bukan ibu yang baik. Dia itu bukan istri yang baik. Kenapa? Karena Bu Tati itu suka sekali beli baju baru, meski gaji dari suaminya itu kecil. Wah, nah, kita perlu berhati-hati di sini. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita omongin itu isinya adalah setengah kebenaran. Memang Bu Tati punya baju baru, tetapi baju baru itu dikasih dari orang lain. Karena dikasih dari orang lain, maka Bu Tati memakai baju baru itu. Tetapi baju baru itu bukan dibeli dari gaji suaminya yang kecil, tetapi dikasih dari orang lain. Ya, jadi kita perlu berhati-hati. Bapak Ibu, saya dapat kebayangin gitu ya. Misalnya nih ya, gosip Bu Tati tadi gitu ya, yang suka beli baju baru, meski gaji suaminya kecil itu didengar langsung sama Bu Tati. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo coba, ya, Ibu-ibu coba. Apa yang akan terjadi kalau Bu Tati ngedengar bahwa dia itu digosipinnya seperti itu? Apa yang akan terjadi? Bu Tati pasti sakit hati. Bu Tati pasti mungkin yang nggak mau datang lagi ke gereja gitu ya. Nah, kita perlu berhati-hati kalau kita lagi ngomongin orang lain. Karena bisa jadi fakta yang kita miliki itu hanya setengah kebenaran. Kalau kita nggak yakin kita punya fakta yang 100%, lebih baik kita nggak usah ngomong. Ya. Atau kalau kita ngomong-ngomong, mari kita ngomongin kelebihan orang lain. Ya, mari kita ngomongin kelebihan dia aja. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita juga nggak boleh ngomporin. Nih contoh kasus ngomporin ya. Ya, nih tadi kan kita dengar nih ya, Bu Tati itu kita dapat info nih ya. Kita dengar bahwa Bu Tati bukan istri yang baik. Karena Bu Tati suka beli baju baru meski gaji suaminya kecil. Nah, setelah kita ngedengar nih gosip ini, kita tambahin lagi nih, kita komporin lagi. Dan kita berkata, iya emang iya, tahu nggak? Si Bu Tati itu bukan istri yang baik. Kamu tahu nggak? Dia itu bukan hanya suka beli baju baru, tetapi dia juga suka jalan-jalan. Dia juga suka beli tas baru dari gaji suaminya yang kecil. Bapak Ibu, itu ngomporin. Itu nggak boleh dilakukan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa orang Kristen tidak boleh menyia-nyiakan akses yang diberikan Yesus untuk bertemu dengan langsung Allah Bapa. Untuk itu yuk mari kita rajin beribadah. Mari kita wajib menjaga komunitas GBIB sebagai komunitas yang membangun. Kita harus berhati-hati dan menjaga supaya perkataan yang keluar dari omongan kita adalah yang membangun. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham dan merenungi firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan bahwa kami ya Tuhan sebagai orang percaya memiliki akses langsung yang telah diberikan Yesus sehingga kami bisa datang kepada Allah. Pimpin kami ya Tuhan untuk kami bisa memanfaatkan akses langsung ini. Kami bisa rajin beribadah di tengah kondisi yang mungkin masih ada kekurangannya. Pimpin kami juga ya Tuhan sebagai jemaat GBIB, kami bisa menjaga jemaat ini sebagai jemaat yang terus bertumbuh,
dan kami bisa saling membangun. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk dunia, untuk Indonesia yang masih terkena pandemi COVID. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan sendiri boleh segera angkat pandemi ini. Tuhan boleh pulihkan dunia dan Indonesia ini. Pulihkan kami ya Tuhan, sembuhkan kami. Kami memohon. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah Indonesia yang sedang dalam proses tahap vaksinasi. Pimpin mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Dan pimpin kami juga sebagai rakyat, kami mendukung proses vaksinasi ini. Pimpin kami juga bisa melakukan protokol kesehatan dengan lebih baik lagi. Berarti pemerintah ya Tuhan, di tengah kondisi ini, Tuhan berikan kekuatan, berikan juga tenaga kesehatan, para tenaga kesehatan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa melayani penduduk-penduduk yang sakit ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat GBIB, ada beberapa dari kami yang terkena COVID, kami memohon Tuhan berikan kami kesembuhan. Tuhan berikan kami pengharapan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa terus berharap kepada Engkau, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh sembuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBIB yang saat ini ya Tuhan sakit. Tuhan boleh sembuhkan kami. Tuhan boleh sembuhkan kami. Berkati kami juga, kami yang masih harus merawat anggota keluarga kami yang sakit. Tuhan berikan kami kesabaran. Tuhan berikan kami cinta kasih yang berasal daripada Engkau. Pimpin ya Tuhan, 1 minggu ke depan, kami yang berdagang, kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang bersekolah, Tuhan boleh pimpin, kami bisa melakukan aktivitas itu. Tuhan berikan kami rezeki, berikan kami pelanggan-pelanggan yang baru, pimpin dalam pekerjaan, Tuhan boleh pimpin kami untuk kami bisa terus bekerja dengan baik. Kami memohon, Tuhan boleh pimpin kami. Pimpin ya Tuhan, di tengah keadaan dunia ini, kami bisa terus bersandar kepada Engkau, kami bisa terus percaya dan berharap kepada Engkau sebagai Allah yang hidup. Pimpin kami ya Tuhan, kami memohon doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama umat Allah di segala abad dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kabarkanlah warta suka bahwa Yesus Juru Selamat. Yesus selamatkanmu. Kita akan pujikan doksologi untuk mengakhiri ibadah.
firman Tuhan sudah diperdengarkan kepada kita di pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dengan menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pergilah dan jadilah berkat dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.